Iya, sinyalemen koalisi antara PDI Perjuangan dan Gerindra dikemukakan oleh kedua petinggi partai. Sejauh mana wacana ini mungkin untuk diwujudkan? Kami akan berdiskusi dengan Nusyirwan Sujono, Ketua DPP PDI Perjuangan, dan Ujang Komarudin, analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Bang Nusyirwan, saya ke Anda dulu. Bang Nusyirwan, ini sudah ada wacana soal koalisi antara PDI Perjuangan dan Gerindra. Meskipun kita tahu sudah saling berbalas pernyataan lewat publik begitu ya, antar sekjen kedua partai. Sejauh mana sebetulnya pembicaraan soal koalisi ini? Ini wacana yang serius atau tidak sebetulnya, Bang Nusyirwan? Kalau wacana kan tidak dilarang. Jadi tentu kepada siapapun kita juga bisa berwacana. Dan yang kedua adalah ini halo. Iya, silakan. Saya dengar. Pemilu masih 3 tahun lagi. Jadi memang berwacana begitu. Hanya perlu menjadi catatan kita bersama bahwa tentu pemilu 2024 berbeda dengan pemilu sebelum-sebelumnya, 2019, 2014, dan selain. Masing-masing memiliki suasana politik, memiliki karakter politik, dan dinamika politik yang berbeda-beda pula. Jadi yang tentu kita tidak boleh lupakan bahwa seperti pada periode 2019 maupun yang sebelumnya 2014 bagi PDI Perjuangan, di samping seperti yang sudah ditegaskan oleh Mas Hasto, Sekjen, bahwa partai kita adalah partai ideologi yang berbasis massa, begitu, dan perjuangan. Tapi juga karena 2024 nanti, kami adalah satu-satunya partai yang bisa mengusung sendiri. Dan itu tidak terjadi pada waktu pemilu 2019 maupun 2014. Tentu bahwa akan lebih leluasa di dalam mengevaluasi, melakukan pengamatan selama kurang lebih 3 tahun ke depan. Bagaimana akan keputusannya dan sebagainya itu di kami itu sudah ada mekanismenya yang sudah sangat baku dan jelas begitu. Nanti semua akan berpulang kepada Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan ini tentu sekali lagi kita tidak boleh lupa ini masih panjang. Dan tentu waktu yang panjang ini pun kesempatan bagi kami untuk melakukan evaluasi, menganalisa apakah itu calon atau katakanlah itu partai, konsistenitas pun kinerja. Kalau katakanlah panduannya pada survei atau katakanlah electability, sepertinya 2-3 kali yang lalu pun nama-nama tersebut tentu selalu muncul begitu. Tapi itu tidak juga menjadi pijakan begitu ukuran ya. Kemenangan atau kekalahan. Ini yang perlu menjadi catatan kita. Oke. Bang Nusyirwan, kalau kemudian Anda mengatakan bahwa sebetulnya ini pemilu masih 3 tahun lagi dan juga ini baru sekedar wacana, tapi mengapa kemudian Sekjen PDIP sampai secara gamblang begitu ya menyebutkan nama-nama partai yang kemudian cocok dan bisa diajak berwacana, kemudian yang partai ini tidak cocok dan tidak wacana untuk koalisi dengan mereka tidak perlu begitu. Kalau memang ini masih 3 tahun lagi dan politik itu dinamis, mengapa harus segamblang itu pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan? Tentu bahwa soal itu sudah terlalu gamblang, atau katakanlah masih terlalu pagi, tidak juga. Tentu kan beliau menyampaikan begitu, Sekjen menyampaikan begitu atas sebuah pertanyaan mungkin, atau katakanlah tidak mungkin bahwa kami akan memunculkan sebuah tanggapan kalau tidak ada komentar publik ya berkaitan dengan begitu kencangnya pembahasan soal Capres tahun 2024. Ya wajar saja kalau Mas Hasto menyampaikan hal tersebut begitu. Jadi tidak terlalu istimewa lah
tidak 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 terlalu menjadi kegalauan kalau misalnya dimunculkan sekarang soal kegambelangan tadi kaitan dengan koalisi. Dan itu pun juga masih akan berjalan terus sampai 1, 2, 3 tahun ke depan. Oke, artinya pernyataan untuk koalisi dengan partai tertentu yang disebutkan oleh Sekjen gitu ya, Gerindra, kemudian PKB dan juga PAN, ini bukan pernyataan yang memang sudah dibahas secara matang begitu. Kedepannya masih akan ada dinamika baru begitu ya, Bang Nusyirwan? Penekanannya adalah bahwa PDI Perjuangan itu memiliki karakter, memiliki sifat atau katakanlah latar belakang yang memang khusus. Ya. Jadi kami sangat berlandaskan kepada ideologi, kemudian masa. Dan ini tidak kejuangan, itu adalah pegangan kami. Jadi itu bisa saja kalau yang lain cocok dengan kondisi ini, tentu kita tidak akan menjadi soal lah begitu. Oke, artinya koalisi pintu yang sudah ditutup misalnya untuk PKS dan juga Demokrat ini belum final begitu ya, untuk 3 tahun ke depan masih dinamis. Sekali lagi itu adalah acuan kita kepada landasan ideologi. Oke. Kalau itu tidak eksplisit dikatakan tertutup atau terbuka. Pokoknya kalau itu memang sesuai sejalan dengan pikiran kita, nah, itu bisa-bisa saja gitu. Oke, sekarang saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, kalau Anda mendengar penjelasan dari Bang Nusyirwan tadi, wacana koalisi PDI Perjuangan dengan Gerindra ini sebetulnya seberapa mungkin untuk terwujud? Ya, ini menarik ya, wacana, ide dan gagasan yang disampaikan oleh Pak Hasto. Cuma persoalannya kan walaupun ada sejarah masa lalu ya yang kurang pas di antara kedua partai di tahun 2009 yang lalu ya kan, ini kan hubungannya kan sebenarnya panas adem, kadang panas, kadang adem, sekarang lagi adem lagi. Nanti apakah 2024 nanti itu juga menjadi katakanlah adem lagi ya, tidak panas. Nah, saya menilai begini, dalam konstruksi politik kita gitu, persoalan ideologis yang disampaikan oleh Pak Nusyirwan ya. Bang Nusyirwan. Ya, Bang Nusyirwan ya, yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan ya. Itu memang persoalan yang penting. Cuma persoalannya, adakah koalisi yang dibangun di negara kita, di partai politik kita itu berdasarkan ideologi? Saya pernah bahkan berdiskusi ya, ketika saya ngambil doktor di UI itu tentang bagaimana ingin mengungkap faktor ideologi PDIP ketika itu saya katakan. Bahkan saya langsung dibantah habis sama guru besar. Nggak ada itu partai katanya yang memperjuangkan ideologi. Ya tapi apapun itu, kalau menurut hemat saya, oleh karena itu konstruksi yang dibangun sesungguhnya koalisinya koalisi pragmatis, koalisi kepentingan. Akhirnya apa? Ketika kepentingannya sama, maka dia akan ketemu, akan berkawan, akan bersahabat, akan berkoalisi. Tetapi ketika kepentingannya tidak ketemu gitulah, maka dia akan berseteru. Nah inilah yang kemarin ya di masa yang lalu terjadi di Gerindra dengan PDIP 2009 yang lalu, ketemu bagaimana Ibu Megawati dengan Pak Prabowo menjadi pasangan. Adanya perjanjian batu tulis. Lalu 2014 dan 2019 tidak jadi karena kepentingannya berbeda. Karena PDIP yang mengusung dan mendukung Pak Jokowi gitu. Nah baru pasca 2019 yang lalu ketemu lagi. Nah apakah hubungan nanti gitu ya akan harmonis lagi, akan bagus lagi, tergantung dari dinamika politik yang berkembang ke depan. Oke. Bahkan ya siap, baik Pak. Iya silakan diteruskan dulu. Bahkan saya melihat begini, ini kan soal cocok-mencocokkan ini. Pak Hasto ingin mencocokkan gitu ya, dengan calon A, calon B, calon C. Misalkan bagaimana ingin menarik-narik Gerindra, PAN, dan lain sebagainya. Itu hal yang wajar. Itu dalam kalkulasi politik dibolehkan. Dan itu memang hal-hal yang biasa saja. Nah, saya menilai dan melihat lalu mengamati ya, persoalannya karena 3 tahun lagi masih panjang, dinamika politik juga akan begitu cepat menggelinding ke depan. Nah, saya konstruksi bangunan koalisi katakanlah antara PDIP dan Gerindra itu bisa iya bisa tidak. Bisa jadi misalkan
yang ditawarkan oleh PDIP adalah bagaimana pasangan Pak Prabowo dan Mbak Puan. Atau bisa jadi misalkan nanti juga Gerindra juga menyambut koalisi itu. Atau bisa juga tidak. Misalkan Gerindra lebih memilih kepada Ibu Hovifah gitu loh. Dan ini dalam waktu seminggu ini saya banyak kalau boleh saya bocorkan ya, banyak ditelepon oleh mohon maaf ya, adalah orang-orang partai politik termasuk dari Gerindra yang berbicara segala kemungkinan itu. Tentu PDIP juga tidak punya satu skenario, tidak mungkin itu. Misalkan hanya dengan Gerindra atau hanya dengan PAN, tidak. Pasti akan memiliki banyak skenario yang terkait dengan Pilpres 2024 nanti. Oke, kalau kemudian Anda mengatakan bahwa koalisi ini biasanya terbentuk atas dasar kepentingan, mengapa kemudian wacana koalisi PDI Perjuangan dan Gerindra ini mengemuka sekarang? Ada kepentingankah di balik terkemukanya wacana koalisi ini? Ya, tentu ini ruang publik yang harus kita cermati bersama ya. Tentu ini wacana yang bagus ya yang dilontarkan. Kenapa? Karena masyarakat bisa menilai seberapa besar misalkan kekuatan PDIP dengan Gerindra ketika digabung, lalu ditambah PAN misalkan. Lalu bagaimana track record calonnya ketika diusung gitu. Walaupun memang belum ketahuan siapa PDIP yang akan diusung. Ya, lalu Gerindra sudah pasti kemungkinan Pak Prabowo. Ya saya sih mengamati ya, kalau lihat konstruksi yang ada di PDIP, kemungkinan gitu ya, Mbak Puan lah yang mungkin kemungkinan saya katakan ya bisa tidak akan didorong ke depan. Dan itu wajar-wajar saja ketika PDIP sudah mendapatkan suara 20% itu bisa mencalonkan sendiri. Tetapi persoalannya adalah ketika wacana ini katakanlah sudah dikembangkan, kalau memang jadi nanti ke depan itu sebenarnya dalam politik kita itu sudah diketahui kelemahan-kelemahannya oleh lawan politik. Jadi kalau enaknya, sebenarnya bagusnya masyarakat bisa menilai gitu terkait dengan kekuatan Gerindra dan PDIP. Tapi kalau kita lihat politik, lawan-lawan politik akan bisa menilai juga dan bisa, mohon maaf dalam tanda petik, ke depan bisa membusuk-busuki ini kekuatan-kekuatan dua partai besar ini begitu. Baik, artinya kalau wacana kemudian dikemukakan sudah dari jauh-jauh hari, justru tidak akan menguntungkan, ada faktor yang tidak menguntungkan bagi yang kemudian sudah mengemukakan wacana itu. Kita akan lanjutkan dialog ini sesaat lagi, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Ya, kami lanjutkan dialog di CNN Indonesia Newscast. Bang Nusyirwan, kalau kemudian tadi disebutkan Kang Ujang bahwa koalisi yang terjadi di tanah air selama ini tidak ada yang terlihat koalisi yang ideologis begitu, koalisi yang pragmatis. Kalau kemudian wacana koalisi ini muncul saat ini, faktor apa yang kemudian mendorong sampai akhirnya petinggi-petinggi partai politik ini sudah mulai mewacanakan koalisi-koalisi ini? Tentu bahwa ungkapan-ungkapan ini disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada saat sekarang maupun terus dinamika yang akan berjalan kemudian. Tentu bahkan kalau tidak ada wacana nanti media juga pusing, nggak ada berita kan begitu ya. Jadi sebenarnya, ini masih sekali lagi jangan lupa ini masih panjang. Berbagai kemungkinan, berbagai kondisi, dinamika politik akan begitu cepat bergerak. Maka berbagai kemungkinan itu tadilah akan bisa saja terjadi. Soal wacana, mungkin nanti akan ada muncul wacana yang lain lagi juga bisa saja. Bukan sesuatu hal yang tidak mungkin begitu. Hanya yang menjadi patokan kita untuk semuanya, khususnya bagi partai-partai politik, tentu sama-sama berhitung. Kan tidak ada yang salah toh untuk masing-masing mengevaluasi pemilu demi pemilu dan masing-masing itu kalau berkoalisi seperti kemarin itu kondisinya seperti apa, kemungkinan kalah dan menangnya juga seperti apa, personalnya ini kalau yang ini bagaimana, itu kan wajar-wajar saja untuk sama-sama untuk dievaluasi
sama-sama diperhitungkan begitu. Hitung-hitungannya itu termasuk juga calon-calon presiden yang kemudian nanti akan diusung dari PDI Perjuangan misalnya. Itu juga masuk dalam hitung-hitungan tentunya ya Bang Nusyirwan. Ya kan wajar-wajar saja kan, karena tadi saya sudah katakan itu bahwa pemilu 2014, pemilu 2019, pemilu yang akan datang 2024 itu situasi, kondisi dan dinamika politiknya juga sudah berbeda, sangat jauh berbeda. Saya ambil contoh saja, satu saja untuk jangan dilupakan bahwa pada waktu itu kami PDI Perjuangan untuk 2019 kita masih tidak bisa mengusung langsung sendiri. Tapi untuk tahun 2024 kita bisa mengusung sendiri. Kuota kita sudah cukup. Nah, tentu itu ada keleluasaan di dalam melakukan evaluasi dan melakukan analisa beberapa situasi dan dinamika politik yang selama ini terjadi. Kalau misalnya katakanlah akan mengambil apa yang sudah ada selama ini dengan berkoalisi selama ini, bagaimana sikapnya, apakah memang bisa tetap sejalan atau tidak, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu tentu akan kita lihat, termasuk juga kinerja kalau misalnya cara terhadap calon begitu, Ponal. Kinerja terhadap calon, apakah kemudian faktor elektoral misalnya, survei-survei itu seberapa signifikan sebetulnya itu diperhitungkan oleh PDI Perjuangan? Demikian pula dengan elektoralnya. Kita juga masih tidak lupa bahwa pada waktu yang lalu itu juga selalu dengan menggunakan catatan acuan survei-survei begitu. Tapi juga tidak boleh masih ada di catatan kami bahwa yang elektoralnya yang tinggi itu pun juga tidak memberikan jaminan sebuah kemenangan. Saya tidak menyebut calon ya. Kita ukur saja mulai buat 2-3 kali periode pemilu presiden yang lalu. Nama juga sekali lagi saya tidak menyebut nama, tapi kita juga melihat bahwa itu nama itu selalu tinggi. Tapi apakah kalau dipertaruhkan juga akan menang? Nah, ini kan jadi sama-sama menjadi evaluasi kita. Oke, Kang Ujang, kalau kemudian kita mendengar pernyataan Bang Nusyirwan, sebetulnya kan PDI Perjuangan ini tidak perlu berkoalisi begitu ya. Kalau bicara kemudian saya tidak mengatakan tidak perlu. Saya tidak pernah mengatakan tidak perlu ya. Jadi bahwa saya mengatakan ada perbedaan kondisi antara pemilu yang lalu dengan pemilu yang akan datang. Oke. Memberikan keleluasaan begitu ya bagi PDI Perjuangan untuk tidak perlu berkoalisi. Mungkin kalimatnya lebih tepat seperti itu ya Bang Nusyirwan ya? Ya, kita lebih bahasa Anda lebih leluasa saja. Oke, lebih leluasa begitu ya. Tapi kemudian wacana ini muncul. Apa yang Anda cermati di sini, Kang Ujang? Ya gini aja, itu kan nilai plus dari PDIP ya. Sebagai partai pemenang, katakanlah 2 kali berturut-turut lah. 2014, 2019, tentu PDIP ingin hat-trick gitu loh. Saya sih melihat ketika ingin hat-trick, 2024 ingin menang lagi, entah pileg, entah pilpres. Cuma memang ketika di pileg ya kita sangat hormat dengan hasil 20% itu gitu, dan tentu ini capaian yang luar biasa dari PDIP. Tetapi dalam konteks pilpres gitu kan untuk 2024, saya melihat tadi ya belum ada figur atau tokoh pasca Jokowi ini ya dari PDIP yang tadi yang memiliki elektabilitas yang tinggi gitu loh, yang katakanlah bisa bersaing dengan katakanlah kandidat-kandidat capres dan cawapres yang lain. Ini juga menjadi evaluasi, betul kata Bang Nusyirwan tadi. Nah oleh karena itu tadi tidak mungkin juga PDIP dengan 20% itu jalan sendirian, tidak mungkin. Karena bangsa ini ya kan dibangun juga tidak bisa dengan sendirian. Tentu dibangun dengan bersama-sama, dan koalisi besar itu juga menjadi penting sebagai bagian daripada kekuatan dalam membangun basis kekuatan di pemerintahan nanti. Nah, ketika plusnya 20% bisa mengusung sendiri calonnya, itu menjadi sebuah kebanggaan mungkin bagi kader PDIP. Tetapi di saat yang sama ada kekurangannya juga tadi. Ya belum ada katakan tokoh ya walaupun saya tidak bicara Pak Ganjar, tidak. Karena mohon maaf ya, Pak Ganjar menurut saya bukan skenario PDIP, bukan. Oleh karena itu saya tidak bicarakan. Tapi
Adapun kalau ada kandidat lain itu belum muncul. Nah ini ya tentu menjadi apa ya? Saya melihat ya dari 2 minggu yang lalu sudah mulai itu sudah mulai di trending topik kan di Twitter gitu. Jadi skenario itu saat ini PDIP tentu tadi ya akan menggenjot elektabilitas dari kader internalnya gitu. Entah siapapun dia yang maju. Ya mohon maaf sekali lagi, entah analisa saya benar atau salah, kemungkinan besar saya meyakini tadi saya katakan kemungkinan besar Mbak Puan yang didorong gitu. Saya sih meyakini itu gitu loh. Terlepas nanti apakah Mbak Puan atau bukan kita lihat tergantung dari Ibu Mega nanti. Gitu. Oke, Bang Nusyirwan, apakah memang betul begitu analisa dari Kang Ujang ini memang salah satunya adalah upaya untuk menggenjot dari elektabilitas dari calon internal di PDI Perjuangan? Ya, tentu saya tidak akan mengatakan pada hari ini dan itu bukan kewenangan saya dan itu adalah penuh keputusan dari Ibu Ketua Umum. Tapi tentu ini memberikan kesempatan kepada para peneliti untuk melakukan analisa dan menyampaikan ke publik. Saya tidak akan menanggapi hal tersebut karena kita sudah ada mekanisme dan kita sudah ada sistem aturan yang baku dan nanti kalau dugaan kemudian perhitungan kemudian kita tidak boleh, itu hak untuk bisa disampaikan. Demikian. Oke, Kang Ujang, seberapa penting sebetulnya menurut Anda sosok yang diusung dari masing-masing partai itu akan menentukan kesolidan koalisi dari beberapa partai politik? Ya dalam pemilihan langsung ya justru figur itu penting. Jadi popularitas itu penting. Yang terlebih lagi yang paling penting elektabilitas itu. Standar dari semuanya kan itu. Terlepas misalkan lembaga surveinya, mohon maaf sekali ada yang objektif, ada yang tidak gitu. Ada yang dibayar, ada yang tidak, itu lain lagi. Ya cari saja lembaga survei yang kredibel, yang memang objektif, ya itu aja standarnya. Oleh karena itu ukuran publik, ya ukurannya elektabilitas. Walaupun memang tadi tidak menjamin juga ya yang tinggi itu akan menang, tetapi parameter ukuran itu yang menjadi ukuran standar dalam politik gitu. Oke. Ya, tentu ya selain elektabilitas tentu ada permainan di belakang layar yang para politisi juga paham terkait dengan itu gitu loh. Oleh karena itu selalu ada kadang-kadang kejutan-kejutan gitu terkait dengan siapa pemenangnya dan lain sebagainya. Nah, kenapa 2024 itu menarik menurut saya ya? Selain tadi perlu figur yang digenjot untuk menaikkan elektabilitas di PDIP, karena 2004 itu tidak ada incumbent. Jadi ini pertarungan bebas. Jadi bagi siapapun figur, siapapun calon yang dia diterima oleh publik, diterima oleh rakyat, ya kemungkinan menangnya itu ada, siapapun dia gitu, termasuk dari PDIP. Oleh karena itu, ketika 20% sudah dipegang, maka mau tidak mau, suka tidak suka, harus memunculkan figur yang bisa diterima oleh publik. Itu menjadi tantangan tersendiri bagi PDIP saat ini dan ke depan tentunya. Oke, menjawab tantangan itu terakhir dari Bang Nusyirwan, apa kemudian strategi PDI Perjuangan? Seberapa konkret kemudian koalisi-koalisi ini nanti akan kita lihat ke depannya? Ya tentu kalau bicara strategi masa saya sampaikan kepada Bang Ujang dan kepada publik ya tidak mungkin itu strateginya kita gitu. Dan kita sudah begitu terbiasa, kita sudah cukup hafal, kita sudah mengikuti perjalanan pasca reformasi itu cukup panjang, cukup melakukan proses demokrasi ini dan kami merasa bahwa kita cukup waktu untuk bisa melakukan persiapan tersebut. Oke, kita akan lihat waktunya masih panjang, masih 3 tahun. Kita akan lihat bagaimana kemudian dinamikanya ke depan. Bang Nusyirwan Sujono, Ketua DPP PDI Perjuangan, dan Ujang Komarudin, analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak Eva, Waalaikumsalam. Bang Nusyirwan, selamat malam. CNN Indonesia Newscast segera kembali.